Kenapa nggak ada nabi perempuan? Bagus banget. Kenapa nggak ada nabi perempuan? Sebenarnya adalah perempuan dan laki-laki itu berbagi tugas. Oke. Coba bayangin ya, memang nggak ada nabi perempuan, tapi setiap nabi laki-laki itu pasti ada perempuan-perempuan hebat yang di sampingnya. Contoh misalnya ya, di dalam Al-Quran nggak ada loh surat Isa, Benar. yang ada surat Maryam. Maryam. Kenapa surat Maryam? Karena memuliakan Bunda Maryam, Iya. itu kan ya, atau Maria kan gitu kan ya. Nah artinya kalau menurutku sih cuma pembagian tugas aja sih. Kalau misalnya tugasnya dipegang pada misalnya perempuan, berarti kan nanti ada beberapa hal yang bisa membuat itu jadi tidak terlaksana tugas-tugasnya. Contoh misalnya kayak keluar malam misalnya, ya keluar malam kan maksud perempuan keluar malam gitu maksudnya. Jadi perempuan dapat bagian keistimewaannya yang lain. Berarti bisa dibilang kenapa tidak ada nabi perempuan itu sebenarnya justru untuk menjaga kemuliaan perempuan itu kan? Benar banget. Tapi kan Berdasarkan pengen fitrahnya menjadi atau berdasarkan zaman? Seandainya kalau misalnya sekarang nih, Betul. apa tadi Fernanya? Apa aku jadi penasaran? Pengen banget ya. Nggak, kalau misalnya Nggak denger. Tapi kan aku pengen jadi nabi. Iya bukan makanya. aku. Ya, maksudnya kalau misalnya Oh, ada di perempuan yang pengen. iya kalau di zaman itu kan pasti tanya jadi nabi nggak mungkin aja Iya. pengen. Ya. Kalau enggak, justru dulu mungkin gini, Ya. skenario diubah deh. Misalnya kalau di Oke. zaman sekarang, Oke. yang sebelumnya nabi-nabian itu tahun sekian, Ya. terus kalau bawa sekarang gitu, mungkin nggak cewek jadi nabi? Kalau cewek jadi nabi, seperti kalau sejarah sudah terjadi enggak ya? Tapi mungkin atau tidak kalau dilihat dari polanya sih kayaknya juga enggak juga. Nah, tapi aku pengen menggarisbawahi tentang peran wanita ini. Contoh misalnya kayak gini ya. Apakah hanya laki-laki yang dapat ilham? Ternyata enggak. Tapi ilham tuh pernah diberikan juga pada perempuan. Misalnya Ummi Musa. Allah memberikan ilham kepada ibunya Musa. Karena ibunya Musa super galau ketika disuruh naruh anaknya di keranjang untuk dihanyutkan kan. Tapi Allah katakan apa? Kami ilhamkan kepada dia dan kami yakinkan kepada dia bahwa anak ini akan balik lagi kepada kamu. Artinya kan Allah ngomong kan dengan dia kan ya. Yeah. Dalam tanda kutip in a way gitu ya. Nah artinya menurutku ya perempuan-perempuan juga punya sebuah peran besar banget di dalam Islam. Bahkan di dalam masa Rasulullah Muhammad perempuan itu benar-benar diangkat. Contoh misalnya kayak gini ya. Di zaman dulu kebiasaan orang-orang yang beragama itu nganggap perempuan ketika lagi haid itu berpenyakit. Iya. Ya. Jadi perempuannya yang penyakit. Tapi Rasulullah menunjukkan dengan cara apa? Rasul tidur di pangkuannya Bunda Aisyah ketika lagi haid. Artinya adalah apa? Bayangin kalau itu adalah semuanya penyakit, tentu Rasul nggak akan melakukannya dong. Tapi cuma bagian darahnya itu aja yang sebenarnya kotor. Yang memang ya darah memang sumber penyakit kan sebenarnya. Artinya cuma itu aja yang dilakukan. Perempuan dapat waris itu adalah sesuatu yang bikin heboh tuh. Perempuan dapat waris gitu maksudnya. Nikah dibatasin itu heboh banget gitu maksudnya. Perempuan boleh untuk terus kemudian ikut berperang itu ngeri banget di zaman dulu. Nah jadi artinya pembatasannya cuma pada level-level tertentu aja.